Sebenarnya rahasia sukses saya itu karena saya yakin ke satu usaha aja, walaupun dari awal jatuh bangun, karena saya fokus ke satu usaha, akhirnya lama-lama juga ketemu. Saya sebelum punya penggilingan mie itu awal mula merantau tahun 1987 di Bandung. Pertama merantau kerja di pabrik, terus 1 tahun kemudian barulah ikut jualan mie, biasa didorong-dorong jualan keliling. Setelah ikut jualan keliling, ikut bantu giling mie di bos saya. Waktu itu gilingan masih manual, masih biasalah gencet, istilahnya mie masih digencet. Terus pagi giling mie, sorenya jualan. Lama-lama kepengen buka sendiri, izinlah sama bos, jualan sendiri, ngontrak sendiri. Ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Akhirnya jualannya sepi. Bos main ke tempat kontrakan, malah bos saya kasihan, disuruh balik lagi. Akhirnya bantu lagi. Tetap waktu itu saya terinspirasi dari bos. Saya membayangkan pokoknya saya suatu saat harus
kayak bos saya. Lah itu kan masih jualan mie ayamnya kan masih berjalan. Kalau untuk jualan mie ayamnya sendiri kan dari buka jam 5 sampai jam 10. Lah udah buka jam 5 sampai jam 10 itu anak-anak itu kalau dibangunin pagi untuk giling mie yang pesanan itu biasanya kan kengantukan, masih ngantuk jadi kesiangan. Karena kalau untuk pesanan itu nggak bisa libur. Kalau untuk yang jualan mie ayam mah bisa libur semaunya, tapi untuk yang ngelayanin itu mie itu kan nggak bisa libur. Akhirnya saya fokus di gilingan, jadi yang untuk mie ayamnya saya liburkan. Jadi nggak ada istilah kalau anak-anak itu dibangunin jam 4 itu kengantukan karena udah nggak jualan mie. Jadinya fokus di penggilingan, udah dihaur geli sama patrol. Lah itu berarti di patrol itu sekitar 2006. Udah 2006 itu 2 tahun kemudian buka di Pegadaian, sekitar 2008 buka di Pegadaian. Saya memang berniat untuk mengembangkan gilingan minyak. Akhirnya orderlah ke patrol. Order ke patrol sampai hampir 1 tahun juga baru buka di patrol. Juga nggak langsung rame di patrol. Prosesnya kalau gilingan mie memang lama. Itu bisa lebih dari 2 tahun baru berjalan. Udah dari patrol lama pengen ngembangin lagi, buka lagi di Pegadaian. Orderlah ke Pegadaian. Order ke Pegadaian, tiap hari nganter ke Pegadaian ya paling 5 kilo sampai 10 kilo. Itu ada 1 tahunan baru buka gilingan di Pegadaian. Buka di gilingan di Pegadaian itu bisa sampai 2 tahun lebih, itu juga baru dibilang berjalan. Udah dari Pegadaian kepengen buka lagi, akhirnya nyari tempat, ketemulah di Kalijati. Buka di Kalijati itu prosesnya sama aja, lama. Langsung yang ngerjain 2 orang itu ya, untuk biaya operasional itu kayaknya lebih dari 5 bulan itu nombok. Udah berjalan, mulai rame, ada untungnya, pasar kebakaran. Otomatis terigu gilingan ikut kebakar. Jadi libur dulu lebih dari 1 bulan, nyervis gilingan, terus nyari tempat lagi. Sekitar 1,5 bulan baru bisa giling lagi. 1,5 tahun baru beres, baru masuk ke dalam pasar lagi. Udah masuk ke pasar kira-kira 1,5 tahun. Yang kerja pulang kampung itu masih saya kasih toleransi. Lah yang terakhir itu sampai 3 bulan lebih, karena saya jenuh gantiin bolak-balik haur gelis Kalijati. Lama-lama saya jual. Jadi akhirnya sampai sekarang ya cuman 3 aja, 3 tempat
yang satunya dijual. Untuk kemasan terigu itu satu karungnya 25 kilo. 25 kilo dibikin mie karena ketambahan air lah. Itu jadi 30 sampai 31 kilo. Jadi untuk total pembuatan mie itu tiap hari, kalau di rata-rata per hari 20 karung, berarti kan 20 kali dibikin 30 aja, berarti 5 sampai 6 kintal 5 sampai 600 kilo, 500 sampai 600 kilo. Lah untuk sekarang sendiri, untuk yang di Haur Gelis itu hari-hari biasa sekitar 5 karung sampai 7 karung. Kalau hari-hari biasa itu 5 karung setengah sampai 6, kalau malam minggu sama hari minggu 6 sampai 7. Sama aja kalau di patrol itu untuk saat sekarang itu hari-hari biasa sekitar 7 karung. Kalau minggu sama malam minggu sama minggu itu ya bisa 8 sampai 9 karung. Untuk yang di Pegaden itu harian itu rata-rata 6 sampai 7. Kalau malam minggu ya bisa sampai 8 karung. Kecuali musim-musim panen itu beda, karena kebanyakan petani itu kalau musim panen padi itu bisa patrol sama Pegaden itu bisa 10 karung. Untuk harga terigu sekarang itu udah lumayan turun daripada kemarin waktu awal-awal perang Ukraina Rusia. Itu awal-awal perang Ukraina itu sampai 250.000 per karung. Padahal sebelum perang itu baru harga 180-an. Sebelum perang udah naik, puncaknya pas perang sampai 250, sekarang udah lumayan turun, itu di harga 215 sekarang. Untuk keuntungan dari penggilingan mie itu rata-rata per karung itu dikurangin operasional 100.000 bersih. Jadi kalau kita bikin per hari 20 karung itu ya sekitar 2 juta. Itu alhamdulillah udah dikurangin biaya operasional segala macam dapat. Kalau untuk strategi pemasaran sebenarnya nggak ada strategi khusus sebenarnya. Kalau untuk masalah kualitas sendiri saya kira juga hampir sama lah sama gilingan-gilingan mie yang lainnya. Cuman kemungkinan yang membedakan kalau saya itu di THR. Walaupun nggak saya bilangin ke konsumen yang ngambil mie, itu saya ambil THR itu Rp200 per kilo. Jadi kalau ibaratnya kalau orang ngambil 5 kilo aja, berarti untuk THR itu tiap harinya udah Rp1.000 kali 1 bulan, berarti kan udah 30.000 kali 1 tahun. Kita nggak usah ngambil yang 12 bulan, dipotong libur, kita ambil 10 bulan aja udah berarti udah 30.000, udah 300.000, karena 1.000 kali 30 hari berarti kan 30.000 kali 10 bulan 300.000. Itu untuk THR yang ngambil rata-rata 5 kilo dapatnya segitu. Makanya yang ngambilnya banyak itu
yang ngambilnya 15 sampai 20 kilo buat THR itu ada yang dapat 1 juta, ada yang 1.200.000 itu untuk THR. Kalau untuk yang gilingan lainnya itu kayaknya nggak ada yang nyampe segitu. Bahkan bos saya yang di Bandung aja itu walaupun ngambilnya banyak itu paling 200.000 untuk nominal THR itu, walaupun entah mau dibeliin pakaian atau dibeliin barang apa itu nominalnya paling 200.000. Bayangkan di saya sampai ada yang 1 juta lebih. Untuk karyawan saat ini ada 6 untuk 3 tempat, jadi 1 tempat 2 orang. Untuk kepercayaan karyawan itu saya serahkan sepenuhnya ke karyawan. Nggak pernah saya itu harus ngecek ke lapangan, harus ngontrol. Untuk masalah keuangan juga saya serahkan semuanya sama karyawan. Jadi kan ada hitungannya juga lah. Jadi kalau hitung-hitungan itu sehari terigunya habis berapa, uangnya berapa, kayak gitu, itu saya percayakan semua kepada karyawan. Untuk gaji sendiri itu beda-beda, ada yang gajinya itu dihitung harian, itu gajiannya per hari Sabtu. Terus ada juga yang gajiannya itu per kilo. Jadi kalau per kilo itu tinggal sehari bikinnya berapa kilo kali yang sekilo sekian, berarti tinggal ngalikan total 1 minggu berapa itu. Kalau untuk yang di patrol itu hitung-hitungannya itu tiap akhir bulan. Jadi tiap akhir bulan itu di patrol istilahnya tutup buku, itu pendapatan berapa, pengeluaran berapa, itu saya tinggal nerima bersihnya. Inilah lokasi tempat penggilingan mie saya. Kenapa dikasih nama penggilingan mie Madinah? Yang pertama, nama Madinah gampang banget diingat. Yang kedua, nama Madinah kita nggak bawa nama-nama daerah asal saya. Yang ketiga, nggak bawa nama saya juga. Itulah nama Madinah. Satu Deko sehat, cerdas, manusiawi, maju, jaya.